Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nadif. Di sini saya akan melakukan CSL terapi oksigen. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kelengkapan alat. Pertama adalah tabung oksigen. Saya misalkan di sini ada tabung oksigen dengan bola reservoirnya. Misalkan periksa tabung oksigen apakah terisi dengan penuh atau tidak, diputar sedikit. Setelah itu periksa nasal kanul atau masker yang akan digunakan pada pasien apakah ada berfungsi dengan baik atau tidak, ada cacatan atau tidak. Setelah itu alat pulse oximetri kan tidak ada, misalkan saja alat pulse oximetri yang nanti akan dijepit di tangan pasien untuk menentukan saturasi oksigen dan detak jantung pasien. Nah, setelah dirasa alat-alat sudah berfungsi dengan baik dan lengkap, kita periksa pada keadaan pasien. Periksa keadaan pasien saat pertama kali masuk ke dalam ruangan. Periksa apakah pasien mengalami sesak nafas berat atau sesak nafas ringan. Di sini dimisalkan pasien dalam keadaan sesak nafas ringan. Nah, setelah itu, setelah ditentukan apakah terjadi nafas ringan atau berat, kita periksa pada saluran rongga hidungnya apakah ada sumbatan atau tidak. Di sini. Nah, tidak ada. Kita baik. Jika dirasa ada sumbatan, maka harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Saat dinyatakan dilakukan pemeriksaan tadi, maka kita persiapkan alat-alatnya. Setelah itu kita misalkan isi tabung oksigen dan dimasukkan dengan selangnya di sini, disambungkan selang ke tabungnya. Setelah itu pada bola reservoirnya kita putar sampai naik ke angka kedua. Nah, setelah dirasa sudah masuk, kita periksa apakah di sini ada udara atau oksigen yang keluar. Nah, setelah sudah pastikan sudah keluar, kita pasangkan kepada pasien. Ini seperti itu. Nah, selama pasien dilakukan terapi oksigen sementara, maka saya harus meminta data analisis gas darah pasien kepada perawat yang berada di ruangan ini. Setelah itu, dilakukan penghitungan kebutuhan oksigen pada pasien. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus atau contoh soal dari keterampilan terapi oksigen dari Dr. Mirsyam. Pertama, misalkan adalah seorang laki-laki yang tadi misalkan berusia 28 tahun, datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Nah, dokter melakukan pengambilan analisis gas darah dan dapatkan hasil sebagai berikut, yaitu didapatkan pH 7,3, PCO2 20,5, dan tekanan O2-nya 70, HCO3 24,3, saturasi oksigennya 90%. Nah, ditanyakan berapakah kebutuhan oksigen pada pasien ini. Nah, pertama-tama kita harus menghitung atau mencari tekanan arteri oksigennya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 713 dikalikan dengan fraksi oksigen, lalu dikurang dengan tekanan CO2 yang tadi ditemukan dari gas analisis darah dan dikalikan 1,25. Nah, fraksi oksigennya itu adalah 21% pada keadaan normal atau 0,21, dan dilakukan penghitungan 713 dikalikan dengan 0,21 dikurangi dengan 20,5 dikali 1,25. Setelah itu dapatkan hasil 124,1. Nah, nanti hasil akan saya lampirkan sebagai berikut. Ya, setelah itu kita menghitung perbandingan antara tekanan arteri pada oksigen dan tekanan alveolus pada oksigen. Pertama-tama kita menuliskan rumus tekanan arteri oksigen dibandingkan dengan tekanan alveolus oksigen sama dengan tekanan arteri oksigen target atau yang akan dicapai, yaitu 90, dan dibagi dengan tekanan alveolus oksigen yang baru yang telah didapatkan tadi. Nah, setelah itu
sederhanakan rumusnya menjadi tekanan alveolus oksigen yang baru sama dengan tekanan alveolus oksigen yang tadi sudah didapat dikalikan dengan tekanan arteri oksigen target yaitu 90 dan dibagi dengan tekanan arteri O2 yang didapatkan dari analisis gas darah. Setelah itu didapatkan penghitungan 124,1 dikalikan dengan 90 dibagi dengan 70 dan didapatkan hasil 159,6. Nah, hasil dari penghitungan ini akan saya lampirkan sebagai berikut. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghitung fraksi oksigen atau kadar oksigen yang dibutuhkan. Kita kembali pada rumus yang pertama yaitu tekanan alveolus O2 yang baru ini, yang baru sama dengan 713 dikalikan fraksi oksigen yang akan dibutuhkan dikurangi dengan tekanan CO2 dikali dengan 1,25. Setelah itu disederhanakan lagi rumusnya, didapatkan fraksi oksigen yang akan kita cari sama dengan tekanan alveolus oksigen yang baru yang tadi dapat ditambah dengan tekanan CO2 dikalikan 1,25 dibagi dengan 713. Setelah itu didapatkan penghitungan yaitu 159,6 dari hasil yang tadi yang tekanan alveolus O2 yang baru ditambahkan dengan 25,625 per 713. Nah, didapatkan hasil 0,25. Nah, hasil ini disesuaikan dengan tabel yang telah tersedia pada CSL terapi oksigen. Nah, hasil 0,26 ini sangat ideal dilakukan pemasakan nasal kanul dengan kadar 2 liter per menit. Nah, dan nanti hasil penghitungan ini akan saya lampirkan sebagai berikut. Sekian video CSL terapi oksigen yang bisa saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.